wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 muatan IPS, yaitu persebaran hewan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya tumbuhan, hewan tidak mengumpul di satu wilayah. Tidak semua hewan dapat hidup di wilayah tertentu. Contohnya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih sering disebut burung surga karena keindahannya. Di Indonesia, burung ini hanya bisa ditemukan di Papua. Oleh karena keindahan bulunya, burung ini sering diburu manusia. Bulu burung cendrawasih sering diperdagangkan sebagai penghias pada topi wanita di Eropa. Jika praktek penangkapan dan pemburuan liar dibiarkan, bukan tidak mungkin burung langka ini akan punah. Selain karena pemburuan liar, kerusakan habitat juga menjadi penyebab terancamnya kelestarian burung cendrawasih. Habitat burung cendrawasih adalah hutan-hutan lebat yang terdapat di dataran rendah. Jika hutan tersebut rusak, burung cendrawasih akan kehilangan tempat tinggalnya, sehingga akan berpindah tempat atau bahkan mati. Oleh karena itu, perusakan hutan seperti penebangan liar dan pembakaran hutan harus dicegah. Selain cendrawasih, banyak hewan yang terdapat di Indonesia. Hewan tersebut menempati habitat yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya, seperti badak bercula satu, harimau Sumatera, ada orang utan, anoa, komodo, dan penyu hijau, termasuk hewan langka yang harus dilestarikan dan dijaga agar hewan langka tersebut tidak punah. Nah, untuk badak Jawa ataupun badak yang bercula satu yang disebutkan tadi merupakan salah satu hewan langka di dunia. Badak Jawa memiliki satu cula dengan panjang sekitar 20-25 cm. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam, serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Bagian atas bibir berbentuk runcing yang berfungsi untuk mengambil daun dan ranting. Kini, badak Jawa berada di ambang kepunahan. Sekitar 50 ekor badak Jawa hidup di alam liar. Badak Jawa hidup hampir di semua gunung di Jawa Barat. Selain hewan langka, Indonesia juga memiliki beberapa jenis tumbuhan yang hampir punah. Contohnya yaitu kantong semar. Kantong semar merupakan salah satu tumbuhan langka di Indonesia. Kantong semar tumbuh di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya yaitu Kalimantan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik tempat hidup hewan. Baik hewan ternak maupun hewan liar memiliki karakteristik hidup tersendiri. Berikut ini beberapa contoh hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama ada sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang diternakkan untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya. Ada juga sapi yang diternakkan untuk diambil susunya, yaitu sapi jenis sapi perah. Sapi dapat hidup di dataran rendah yang panas atau dataran tinggi yang sejuk. Selanjutnya kambing. Kambing diternakkan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang dipelihara untuk diambil susunya. Kambing yang dapat diambil susunya adalah jenis kambing peranakan Etawa. Kambing dibudidayakan di dataran rendah dan dataran tinggi. Ada juga ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik hewan ini adalah di dataran rendah yang kering. Ayam diternakkan untuk diambil daging dan telurnya. Ada pula itik. Itik juga termasuk hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan sebagai hewan ternak untuk diambil telur dan dagingnya.
Selanjutnya ada ikan. Ikan merupakan hewan air. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar dan ikan laut. Ikan air tawar hidup di perairan darat seperti danau dan sungai. Misalnya, ikan nila, ikan lele, belut, ikan mas, dan ikan gabus. Selanjutnya ikan laut ada seperti ikan tuna, tongkol, kerapu, teri, dan tenggiri. Ikan dapat dibudidayakan atau ditangkap di alam liar. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.